Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan sosialisasi Peraturan Menteri SDM Nomor 5 Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap aturan sebelumnya yang belum menyeluruh. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terus berupaya mempercepat transisi energi guna mencapai target net zero emission 2060. Salah satu langkah terbaru dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi PLN dan pengembang proyek energi terbarukan serta mempercepat implementasi perjanjian jual beli listrik. Jadi keputusan untuk merubahnya itu dilakukan setelah kita mereview bahwa dengan yang ini kita most likely akan stagnan. Pemerintah tentunya tetap menjaga komitmen untuk net zero emission 2060 atau lebih cepat, dan kita tidak bisa menunggu ke sana. Dan menurut saya sebaiknya tidak numpuk di belakang. Jadi kalau kita bisa dari sekarang kita lakukan lebih bagus, sebagai upaya kita juga untuk meningkatkan daya saing kita di internasional. Terkait peraturan menteri baru ini akan mengatur mengenai perjanjian jual beli listrik atau PJBL lebih detail, terutama yang berasal dari energi baru terbarukan atau EBT. Lebih detail dalam peraturan menteri yang baru ini mengatur PJBL terhadap 9 jenis EBT, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga biomasa, pembangkit listrik tenaga biogas, pembangkit listrik tenaga energi laut, pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Tidak hanya berlaku di RUPTL-nya PLN, tetapi RUPTL di wilayah usaha non-PLN juga. Dan kita mempercepat, kita lakukan satu terobosan regulasi bahwa berbagai kerjasama atau perjanjian jual beli listrik ini kadangkala selalu terlambat karena masalah negosiasi. Dan pada dasarnya pihak PLN juga kadang-kadang nggak ada cantolan regulasinya. Dalam pelaksanaannya, regulasi ini mengatur sejumlah aspek penting termasuk skema pembayaran, mekanisme force majeure, alokasi risiko dalam proyek energi terbarukan. Selain itu, regulasi ini juga merinci pengaturan terkait pemanfaatan ekses energi dari pembangkit, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dengan regulasi baru, kelebihan daya tersebut kini bisa dijual dan dimanfaatkan oleh PLN sehingga meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan nasional. Ya, kita support ya karena bisa memperbaiki beberapa variasi PJBL yang sebelumnya kita hadapin ya. Jadi harapannya dengan adanya permen ini ada standarisasi sehingga proses pengadaannya bisa lebih cepat. Jadi kami sangat siap untuk itu. Ya, artinya tinggal lebih dalam lagi ya kami pelajari untuk eksekusi di pengadaan-pengadaan berikutnya. Regulasi ini telah menjawab salah satu tantangan utama pengembangan EBT di Indonesia dengan adanya acuan baku dalam penyusunan kontrak jual beli listrik. Perbedaan interpretasi dan perpanjangan negosiasi yang sebelumnya sering terjadi kini dapat diminimalisir. 1, 2, 3